Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perkenankan saya untuk mungkin sharing terkait penggunaan Zoom Cloud Meeting. Kebetulan Zoom Cloud Meeting ini baru aja update ya yang terbaru. Tapi sepertinya kita tidak akan menggunakan updatean itu, Bapak Ibu. Paling saya hanya akan menjelaskan fitur-fitur eh, yang pada umumnya digunakan. Jadi baik dari sini Bapak Ibu bisa buka Zoom-nya ya. Kalau saya di sini udah saya install Bapak Ibu. Jadi tinggal pakai saja gitu. Jadi lebih mudah. Nah, di sini ketika sudah kita install, di sini kan ada meeting, join, schedule, dan share screen ya. Nah, saran saya pada saat kita nanti bergabung pagi hari itu, kita kan pilih fiturnya join ya di sini. Nah, pilih fitur join, kita bisa masukkan ID, kemudian kita bisa ganti nama kita seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa lah karena kan kita mengikuti briefing dari UNESA sendiri kita pakai Zoom ya. Nah, bagaimana cara untuk berlatihnya? Di sini Bapak Ibu bisa cek dulu. Nah, kalau di sini kan saya kan udah basic ya Bapak Ibu ya. Bukan, sorry, bukan udah basic. Memang dapatnya basic. Basic itu yang gratis cuma ada 40 menit. Nah, ini bisa kita pakai Bapak Ibu untuk berlatih. Nah, di sini handphone kita usahakan akunnya beda sama yang ini. Kalau di sini kan saya pakai smpi8.sch.id. Nah, di handphone saya, misalnya di handphone saya itu saya pakai akun lain. Seperti itu. Jadi istilahnya kita bisa berlatih sendiri gitu. Nah, di sini setelah selesai kita apa akunnya udah kita ganti, kalau misalnya ternyata kok akunnya sama dengan yang di handphone, Bapak Ibu tinggal ganti switch account aja di sini. Tinggal switch account, kita tinggal ganti misalnya mau pakai yang mana nih akunnya, kita tinggal ganti di sini. Usahakan untuk berlatih jangan pakai satu akun yang sama untuk dua alat. Nah, bagaimana latihannya? Pertama, kita buka new meeting-nya dulu. Kita buka new meeting. Nah, di sini nanti sudah ada koneksi ya. Ini kan menunggu koneksi ya. Nah, di sini kita menyalakan kamera gitu ya. Nah, ini kebetulan saya nggak bisa nyalain kamera. Kenapa? Karena sedang saya lakukan recording menggunakan Camtasia. Nah, di sini yang paling krusial adalah Bapak Ibu mengatur mikrofon dan speakernya. Jadi pertama cek dulu Bapak Ibu di sini pilih audio setting. Sebenarnya ini bisa diceknya pas di awal-awal Bapak Ibu ya sebelum masuk gitu. Cuma kalau saya sih biasanya di sini. Nah, kita cek tes speaker dulu. Kalau misalnya kita bisa mendengar nada tersebut, berarti nggak ada masalah dengan speaker kita. Kalau bermasalah, Bapak Ibu bisa pilih yang di sini. Kita pilih same as system aja. Atau kita bisa balikin lagi ke speakernya connection Smart Audio HD. Nah, kalau di saya drivernya itu pakai connection Smart Audio HD. Itu adalah driver saya. Kebanyakan yang bermasalah itu pada saat Bapak Ibu melakukan update Windows. Nah, biasanya drivernya itu terhapus atau error gitu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah itu di sini ada test mic. Nah, Bapak Ibu bisa pilih test mic. Cek 1, 2, 3. Nah, pada saat kita bicara seperti itu, kita lihat Cek level 1, tersebut 2, bergerak. 3. Nah, Nah, pada nanti saat kita akan ada bicara nih seperti playing, itu, kita bisa mendengar juga suara yang kita keluarkan tadi. Seperti itu. Kalau di bagian mic harusnya pada saat kita bicara, Bapak Ibu bisa lihat di sini level dari mic-nya bergerak-gerak. Ya, fluktuatif sesuai dengan nada yang kita keluarkan. Nah, kalau misalnya dia tidak berubah gitu, Bapak Ibu bisa cek di sini. Pilih aja salah satu di antara ini mana yang bisa. Kalau nggak bisa, nah itu berarti masalah di driver laptop Bapak Ibu. Karena waktu kita sudah mepet, saya sarankan sih menggunakan laptop yang sehat aja. Karena untuk instalasi driver itu agak riskan. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah melakukan belum pernah melakukan hal itu. Gitu, agak riskan Bapak Ibu. Nah,
Setelah selesai, katakanlah demikian ya, ini udah oke, nggak ada masalah gitu ya. Nah, pastikan dulu untuk background, ini sih kadang kala ya, nggak selalu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan, blue screen seperti saya di belakang ini, Bapak Ibu bisa menggunakan virtual, background. Tujuannya supaya, apa namanya, menambah apa ya, supaya tidak bosan dan tidak kelihatan coretan-coretan, ananda, anak-anak kita di rumah gitu. Kalau misal saya nih tembok saya banyak banget coretannya Bapak Ibu, makanya saya pakai blue screen saja. Dan nanti bisa saya ganti dengan, gambar kelas misalnya supaya menunjukkan ada, nuansa kelasnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, ah ribet kalau menggunakan blue screen atau green screen, Bapak Ibu cukup pilih none aja. Nah, tapi biasanya kalau kita menggunakan laptop pinjaman, ini bisa jadi teraktifkan. Maka Bapak Ibu langsung pilih none aja. Nggak lucu nanti ketika Bapak Ibu pakai baju ijo, tiba-tiba badan Bapak Ibu berganti sama organ pencernaan misalnya, langsung gitu kan nggak lucu banget gitu ya. Oke, next. Nah, ini bisa di-close. Nah, next bagaimana dengan share screen? Nah, share screen itu seperti yang Pak Agus bilang nanti sudah di-setting oleh host-nya, biasanya ada di area ini Bapak Ibu, ada di advanced sharing option. Nah, di sini yang kalau saya yang centang itu only host. Nah, biasanya mereka akan mencentang all partisipannya. Jadi semua orang yang ada di sana bisa melakukan sharing screen. Sudah. Nah, lanjut untuk partisipan untuk share screen, Bapak Ibu bisa klik yang di sini, hijau, klik. Nah, kebetulan saya pakai 2 monitor, jadi di sebelah kirinya ada angka 1. Nah, karena di monitor keduanya ada angka 2-nya gitu. Kalau Bapak Ibu pakai 3 monitor ya berarti ada angka 3-nya begitu. Nah, saran saya ini kan ada banyak Bapak Ibu ya, ada PowerPoint, ada Word, ada WhatsApp, ada Google Chrome, ada PDF gitu ya. Nah, saran saya Bapak Ibu jangan pilih di antara itu, repot. Baiknya Bapak Ibu buka aja screen satu. Kenapa? Supaya semua layar yang ada di screen satu yang Bapak Ibu aktifkan itu muncul. Jadi lebih cepat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah stop share, kemudian share screen lagi, stop share screen lagi, seperti itu. Jadi saran saya menggunakan screen satu supaya mempermudah dan mempercepat. Kita share. Nah, ini sudah masuk ke halaman share screen. Kita bisa lihat ini adalah toggle-nya atau tools-nya, alat yang digunakan, dan di pinggirannya Bapak Ibu bisa lihat warnanya hijau. Ada warna hijau, garis hijau, artinya dia udah siap men-share layar tersebut. Nah, Bapak Ibu tinggal minimize saja. Di sini saya bikin, apa namanya, bahan ajar. Nah, ketika bahan ajar sudah tidak saya perlukan, saya cukup minimize, sudah balik ke halaman, monitor, utamanya. Nah, misalnya saya mau menyalakan PowerPoint. Nah, ini kan PowerPoint saya ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sarankan untuk PowerPoint ini, saya nggak pernah sih ya, menggunakan, apa namanya, slideshow seperti itu langsung. Kenapa? Karena agak repot. Dia agak makan waktu lama, terutama nanti kalau ada, animasi atau suara gitu. Sehingga saya biasanya menggunakan ini Bapak Ibu nih, reading view. Kalau di reading view gitu ya, ini enak. Kenapa? Karena kita gampang mau minimize gampang gitu, seperti itu. Saya balikin lagi, dia dalam posisi reading gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih mudah, lebih fleksibel gitu dibandingkan kita menggunakan slideshow gitu. Kalau di slideshow itu agak repot. Kalau saya sih, tergantung Bapak Ibu sih sukanya yang mana. Nah ini, kan bisa saya ganti kanan gitu ya, sama sebenarnya posisinya. Cuma bedanya dia ada window di atasnya tuh ya, ada judulnya tuh PowerPoint Slideshow seperti itu. Ya sama aja sih dan ini kan lebih cepat juga ketika saya udah selesai saya tinggal minimize, saya buka RPP misalnya kalau misalnya kita ditanyakan RPP, begitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah sudah selesai RPP-nya misalnya saya minimize lagi, nah ternyata kita mau menampilkan video. Nah saran saya dibandingkan kita memperlihatkan YouTube, Bapak Ibu, karena YouTube itu kita sama aja kayak double, sinyal. Kita mengeluarkan internet untuk YouTube, kita juga mengeluarkan internet untuk Zoom. Jadi double di sana sehingga itu akan mempersempit bandwidth yang sudah kita pakai. Artinya ya jadi lebih lambat lah gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah,
solusinya adalah pada saat Bapak Ibu mau menampilkan video, saran saya adalah video tersebut download dulu Bapak Ibu. Misalnya di sini nih, saya mau menampilkan video gitu ya. Nah, itu yang pertama, download. Kemudian yang kedua, pastikan posisi sharingnya berbeda dengan posisi, tulisan atau PowerPoint. Matikan dulu gitu Bapak Ibu, kemudian kita pilih lagi share screen. Nah, kita cek di sini Bapak Ibu, pada saat kita mau menampilkan video, pastikan 2 checklist ini nyala. 2 checklist ini. Kenapa? Karena 2 checklist ini akan mengoptimalisasi pembagian layar pada video. Jadi dia lebih lancar, lebih smooth. Kalau 2 ini nggak dicentang, dia akan patah-patah. Nah, ini saya share misalnya, kemudian saya play gitu. Misalnya saya play. Nah, di sini tergantung nih ya. Ini saya lagi banyak buka aplikasi nih. Kayaknya sih mudah-mudahan, nggak ada masalah ya. Nah, di sini setelah selesai, nah ini misalnya kita tinggal play gitu. Nah, saran saya adalah kita persiapkan semua bahan ini sudah dalam posisi minimize. Karena kalau nggak gitu, Bapak Ibu kelamaan buang waktu dan itu nggak akan enak dilihat sama dosennya, begitu. Nah, di sini, misalnya saya Baik, ambil contoh, nah bismillahirrahmanirrahim. saya menyalakan video misalnya Assalamualaikum begitu kan. waalaikumsalam Nah, ini akan lebih smooth dilihat di zoom-nya gitu, karena kita menggunakan fitur tadi yang, apa namanya, fitur checklist tadi, yang 2 tadi ya. Nah, tapi pada saat Bapak Ibu sudah men-share video, jangan lupa pada saat Bapak Ibu mau balik lagi ke PowerPoint, checklist-nya dimatiin, gitu. Karena kalau nggak dimatiin, fitur share screen-nya akan memburamkan tulisan. Gitu, karena untuk video ya buat video, untuk teks ya untuk teks. Jadi jangan disatukan gitu. Jadi kalau misalnya teks tanpa checklist, kalau video pakai checklist. Itu aja. Nah, untuk yang terbaru itu, kita bisa mengubah PowerPoint kita jadi background kita, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya, saya mau menampilin PowerPoint doang dan saya mau pakai buat background saya, Bapak Ibu bisa pakai ini. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu harus menyiapkan, blue screen seperti yang ada di belakang saya ini. Blue screen atau green screen lah, gitu. Persiapannya agak lebih lama Bapak Ibu ya. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa berlatih di sini menggunakan satu akun di laptop dan satu akun lagi di handphone. Bapak Ibu tinggal, belajar aja bagaimana, untuk pertemuan satu, kalau pertemuan satu ditanya maka saya persiapkan ini, kalau pertemuan 2 yang ditanya maka saya persiapkan ini, gitu. Artinya karena kita belum tahu pertemuan berapanya nanti, ya saran saya adalah, eee, mempersiapkan folder gitu. Jadi udah fix tuh, satu folder itu adalah pertemuan satu, fix satu lagi adalah pertemuan kedua, seperti itu Bapak Ibu. Misalnya di sini nih, saya bikin nah misalnya PP1, PP2, PP3. Nah pastikan semua file itu ada di sini. Jadi ketika diminta sama dosennya pertemuan satu, kita udah ready. RPP1 tinggal double klik, tinggal share screen. Seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.